Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nadia. Saya dari Universitas Trilogi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang berisi 3 peserta. Yang pertama ada Melinda Wulansari dengan NIM 2211 7016. Ada Cesara yang berNIM 2211 7029. Dan saya sendiri Siva Nadia dengan NIM 2211 7030. Di sini kami akan melaksanakan ujian akhir semester. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Halo teman-teman, perkembangan sosial emosional merupakan salah satu tahap tumbuh kembang bayi yang perlu kalian perhatikan dan amati. Perkembangan sosial emosional sendiri berkaitan dengan kemampuan bayi dalam berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemampuan tersebut penting dimiliki oleh si kecil dalam membantunya membangun hubungan baik dengan orang lain, empati, kasih sayang, dan nilai-nilai yang penting bagi kehidupannya. Nah, kemampuan ini sudah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun pertama usia si kecil. Kira-kira bagaimana ya tahapan perkembangan sosial emosional pada bayi yang perlu kalian ketahui? Yuk simak bareng-bareng selanjutnya. 1. Usia 0 hingga 3 bulan. Di awal-awal kelahirannya, kemampuan sosial emosional bayi memang masih terbatas. Di bulan pertama kelahirannya, bayi hanya bisa bersosialisasi lewat tatapan mata, tangisan, hingga gerakan kecil saat ia ingin merespon sesuatu. Di bulan berikutnya, harusnya kemampuan sosial emosional bayi lebih baik daripada bulan sebelumnya. Di bulan kedua ini, teman-teman sudah dapat melihat senyum lucu dan menggemaskan dari bayi. Bayi mulai terlihat lebih nyaman dan aktif saat diajak berinteraksi. Pada bulan ketiga, kemampuan sosial emosional bayi semakin meningkat, yang terlihat dari saat ia diajak berinteraksi sambil sesekali mengeluarkan senyuman dan gumaman kecilnya. 2. Usia 4 hingga 6 bulan. Di bulan keempat, bayi mulai menunjukkan ketertarikannya saat bertemu sesama bayi atau melihat dirinya sendiri di cermin. Bayi bahkan mulai terlihat sering tertawa dan tersenyum saat diajak bercanda. Di bulan berikutnya, bayi mulai membedakan dan mengenali anggota keluarganya. Bayi juga mulai bisa menyampaikan keinginan atau penolakannya dengan cukup jelas. Di bulan ke-6, kemampuan sosial emosional bayi juga semakin berkembang. Bayi terlihat lebih suka bermain dengan orang lain dibandingkan bermain dengan dirinya sendiri. Bayi juga sudah dapat mengenali namanya sendiri dan menoleh saat namanya dipanggil. 3. Usia 7 hingga 9 bulan. Di usia ini, bayi mulai dapat mengenali dan mempunyai referensi orang-orang yang menjadi favoritnya. Sehingga tak mengherankan jika di usia ini, bayi mungkin akan mulai ketakutan dan cemas saat akan berpisah dengan bunda maupun ayah. Bayi mungkin juga membutuhkan adaptasi saat bertemu dan berjumpa dengan orang yang baru pertama kali ia kenal. Oleh sebab itu, bantulah si kecil untuk mengatasi rasa cemas dan khawatirnya tersebut dengan membantunya agar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ia kenal. Di rentang usia ini, bayi juga sangat menikmati permainan cilukba dan menunjukkan ketertarikan pada teman-teman sebayanya. 4. Usia 10 hingga 12 bulan. Di rentang usia ini, bayi mungkin akan terlihat lebih ekspresif saat menunjukkan emosinya. Saat ia merasa bahagia, teman-teman mungkin akan melihat bayi yang tertawa dengan jelas dan keras. Namun saat ia sedang merasa marah, bayi mulai menunjukkan dengan tindakannya yang lebih ekspresif, seperti menangis, yang keras, hingga tindakan fisik. Oleh sebab itu, hindari melakukan kontak fisik saat sedang marah, seperti memukul, menendang, karena hal tersebut bisa ditiru dan dicontoh oleh si kecil. Dia juga semakin takut untuk ditinggalkan dan akan lebih waspada saat bertemu dengan orang asing.
Di fase ini mungkin akan sedikit lebih menentang dan membutuhkan kesabaran dan ketenangan dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Nah, itu dia teman-teman tahap perkembangan sosial emosional bayi di tahun pertama kehidupannya. Selanjutnya yang kelima, usia 1 tahun hingga 3 tahun. Di tahap ini, anak akan merasakan ketergantungan yang semakin besar pada orang yang merawatnya. Mereka akan merasa tidak nyaman bila ada orang asing yang menghampirinya. Pada usia 2 tahun, si kecil mulai pandai meniru reaksi emosi yang diperlihatkan di sekitarnya dan mampu menguasai kegiatan-kegiatan yang melemaskan dan menegangkan otot-otot mereka. 6. Usia 4 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak akan mulai menunjukkan rasa ingin lepas dari ikatan orang tua. Mereka ingin dapat bergerak dengan bebas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, bila inisiatif yang mereka miliki mengalami penolakan, maka hal ini akan membuat anak merasa takut, sehingga selalu bergantung pada kelompok dan tidak berani mengeluarkan pendapatnya. Pada usia 6 dan 7 tahun, emosi anak akan semakin matang. Ia semakin mudah mengerti hal-hal apa saja yang membuat mereka dapatkan dari emosi yang mereka miliki. Emosi anak pada usia ini mudah sekali berubah. Bisa saja yang tadinya bahagia menjadi sedih hanya dalam beberapa waktu saja. 7. Usia 8 hingga 12 tahun. Pada fase ini, tahap perkembangan akan banyak berada di sekolah. Anak akan belajar bagaimana beradaptasi dengan kelompok dan mulai mengembangkan keterampilan sosialnya. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum teman-teman.